Oke, lanjut berdialog, saya akan langsung menuju ke Pak Arteria. Pak Arteria, apakah indikasi temuan penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dalam hal kuota haji atau mungkin tata kelola ini temuannya sudah terjadi sejak lama atau memang baru terjadi pada tahun ini? Ya, ini memang kalau kita lihat ada beberapa perilaku menyimpang yang sudah menahun, sebagaimana disampaikan sama Pak Ade. Itu bicaranya di mana? Pada saat kita bicara di pelayanan. Itu yang namanya kita perbaiki di sebelah kiri, umatnya sebelah kanan. Kanan udah rapi, tengah. Ya. Tapi ada yang kita temukan, ya, bicaranya lebih penting nih, bicara kuota. Nah, ini indikasi ini dimulai pada tahun 2021. Ya, kita sudah punya Siskohat yang katanya tidak bisa diinterfere. Artinya apa? Berlakulah yang namanya fairness, berlakulah akuntabilitas, berlakulah yang namanya transparansi dan akses untuk melihat. Setelah kita cek, kita nggak bisa tuh ya ngecek. Kita cuma tahu, oh kita ada di Siskohat. Tapi kita nggak tahu ada saudara kita yang meninggal dunia sehingga kita bisa lebih maju lagi. Ada yang gagal, nggak mau pergi sekarang sehingga nomor kita bisa maju. Nggak bisa ke-detect. Apanya yang bisa full akses? Aksesnya nggak ada. Itu loh. Yang utamanya lagi terhitung sejak 2021, ya, Siskohat ini secara hukum, ya urutan-urutan ini ya, secara hukum dijadikan legal dengan yang namanya peraturan Menteri Agama. Apa? Ternyata bisa masuk loh yang 0 tahun. Ternyata bisa lebih cepat loh dengan alasan penggabungan. Ya. Padahal alasan penggabungan itu jelas. Yang mau digabung dengan pihak yang bergabung misalnya itu saudara. KTP-nya sama dalam suatu lingkup provinsi yang sama. Ya. Misalnya ada orang yang disabilitas atau orang yang sudah lansia. Ya kalau mau digabung sama orang yang digabung yang keluarganya dia dong. Ya. Kita juga menemukan ternyata digabung dengan orang yang dia tidak kenal sama sekali. Wong dia nggak bisa juga akses, tapi dianggap sebagai pendamping. Itu. Dan banyak sekali lansia yang pakai pendamping. In practice, lansia itu ternyata nggak kenal sama pendampingnya. Gitu. Nah, kemudian ada kita bicara bisa berangkat, daftarnya 2023, berangkat 2024. Kok bisa? Oh ternyata datanya dianggap mendaftar di 2013. Lah, kok bisa? Baru masuk 2023 dianggap mendaftar. Artinya kan sistem ini bisa diinterfere. Nah kemudian juga ya saya hanya kalau haji reguler, saya yang katakan apakah kita ini ya di negara yang punya Kementerian Agama, yang konstitusi kita memastikan ya menjamin umat untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sudah punya Kementerian Agama, punya Direktorat Jenderal Haji, ya, punya yang namanya BPKH. Ya, ternyata pelayanan haji kita jauh lebih buruk. Ya. Di mana bang? Yang ini ya bang, haji khusus atau haji reguler bang? Dua-duanya pak. Dua-duanya haji reguler. Nah, kenapa saya katakan begitu? Ya, nanti Pak Nanto pasti tahu. Sebelum Indonesia merdeka, mereka ya menghormati jamaah-jamaah kita dengan baik. Arab Saudi itu, ya, dilayani mereka dengan penuh khidmat. Ini berbeda dengan yang kita sekarang udah punya Kementerian Agama, punya apa, bayar gitu, ya. Nah ini tidak hanya masalah tidak boleh terjadi orang yang baru bisa masuk duluan. Saya ingin katakan ada macam-macam turunannya. Turunannya apa? Ya, manipulasi data. Turunannya apa? Penyalahgunaan kewenangan. Kenapa? Ternyata setelah dicek Siskohat itu hanya mengentry data setelah data-data yang dia terima dari kalau haji reguler ya dari reguler, kalau dari khusus ya dari dia tinggal terima masuk. Dia tidak bisa mengecek apakah yang diusulkan di khusus misalnya oleh Pak Jaja itu nama-nama yang layak. Dia nggak bisa ngecek. Dia hanya bisa dikasih nama itu, dia suruh masukin, dia masukin.
Oke. Gitu loh. Si jamaah juga nggak bisa ngecek. Nah, ini yang saya katakan. Yang berikutnya, ini ada masalah. Kenapa? Bayangin Mbak ini mungkin termasuk orang yang beruntung. Ya. Banyak juga Oke. keluarga kita yang nggak beruntung. Ini nih, saya kasih contoh. Hari Jumat, mungkin Bu, Bapak berangkat haji tahun ini. Oke. Bayar $4. Hari Senin, Bapak lunasin ya. Dalam tempo nggak sampai 2 hari kerja, ya orang suruh nambah lagi 80 juta atau 60 juta Oke. lah.